Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suci Safatul Fitra dengan NIM 22022173. Di sini saya akan mempresentasikan business plan saya, yang dimana saya membuat sebuah produk makanan yang saya beri judul Kue Dadar Gulung Pelangi Kekinian. Di mana tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan Anak Usia Dini, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Nur Hafizah, MPD PCID. Langsung saja pada latar belakang bisnis plan saya itu dukungan dan dorongan dari keluarga sangat berperan penting dalam menumbuhkan semangat wirausaha sejak usia dini. Anak-anak dapat mulai belajar berwirausaha melalui kegiatan sederhana dan menyenangkan, seperti membuat kue dadar gulung pelangi. Kue tradisional ini diberi sentuhan warna-warni cerah yang menarik, sehingga sangat disukai oleh anak-anak. Selain mengembangkan kreativitas dan motorik halus, proses pembuatan kue ini juga bisa menjadi sarana pembelajaran mengenal warna, rasa, dan kebersamaan dalam keluarga. Usaha dadar gulung pelangi sangat cocok diperkenalkan pada anak karena mudah dibuat, bahan-bahannya aman, dan bisa menjadi langkah awal anak mengenal dunia usaha secara menyenangkan. Selanjutnya, adapun tujuan kegiatan usaha ini, yang pertama itu melestarikan kuliner tradisional Indonesia dengan cara menghadirkan inovasi pada kue dadar gulung agar tetap diminati oleh berbagai kalangan, khususnya anak usia dini dengan generasi muda. Mengembangkan produk jajanan tradisional yang menarik secara visual tanpa mengurangi cita rasa aslinya melalui tampilan pelangi yang estetik dan menggugah selera. Selanjutnya itu menciptakan peluang usaha baru yang dapat dijalankan secara mandiri maupun berkelompok dengan modal terjangkau dan potensi keuntungan yang menjanjikan. Selanjutnya, menjawab kebutuhan pasar akan memakan ringan yang unik, higienis, dan cocok untuk berbagai acara seperti ulang tahun, arisan, pengajian, hingga oleh-oleh. Selanjutnya, mendorong kreativitas dalam berwirausaha di bidang kuliner dengan menggabungkan unsur budaya lokal dan tren kekinian agar produk lebih kompetitif di pasaran. Yang terakhir itu mengaplikasikan teknologi digital dalam pemasaran dan pemesanan untuk memudahkan pelanggan dan memperluas jangkauan pasar. Langsung saja masuk pada profil produk yang telah saya buat itu kue dadar gulung pelangi anak Anak ceria adalah jajanan tradisional yang dikreasikan khusus untuk anak usia dini dengan tampilan warna-warni yang cerah menyerupai pelangi yang menarik perhatian. Dibuat dari bahan alami seperti tepung terigu, santan, kelapa parut, dan gula aren, serta pewarna makanan alami dari sayuran dan buah seperti pandan, wortel, dan beet. Kue ini aman dan sehat untuk dikonsumsi anak-anak. Rasa manisnya lembut dan teksturnya kenyal sehingga mudah dikunyah dan dicerna. Selain sebagai cemilan lezat, kue ini juga bermanfaat sebagai media pembelajaran sensorik dan visual bagi anak karena dapat membantu mengenal warna, melatih kemandirian anak, serta membangun kebiasaan menyukai makanan sehat dan tradisional sejak dini. Selanjutnya itu B. Strategi pasar. Adapun strategi pasar untuk usaha kue dadar gulung pelangi difokuskan pada segmentasi konsumen anak usia dini dengan pendekatan melalui orang tua, guru PAUD, dan penyelenggara kegiatan anak-anak. Produk ditawarkan dengan harga terjangkau yaitu mulai dari 3 ribuan per buah atau 15.000 per kotak isi 5, serta tersedia paket hemat untuk pemesanan dalam jumlah besar. Distribusi dilakukan secara langsung di lingkungan sekolah, pusat kegiatan anak, serta melalui sistem pre-order via WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, dan media sosial lainnya. Untuk memperluas jangkauan, produk juga dapat dititipkan di kantin sekolah atau bazar lokal. Promosikan Strategi promosi mengandalkan konten menarik di media sosial seperti video lucu, testimoni anak, dan edukasi tentang makanan sehat, serta pemberian sampel gratis di sekolah sebagai bentuk promosi langsung. Kemasan dibuat ramah untuk dengan desain edukatif dan menarik, dilengkapi label, nama produk untuk memperkuat identitas. Selain itu, usaha ini juga membuka peluang
kemitraan dengan sekolah, event organizer anak, dan pelaku UKM guna memperluas jaringan penjualan dan pemasaran. Target konsumen yaitu anak usia dini mulai dari 2 sampai 6 tahun, orang tua, guru PAUD, pengelola kantin, sekolah, dan pelaksana kegiatan anak. Selanjutnya itu ada analisis SWOT sebagai kelayakan usaha. Yang pertama itu ada stretch atau kekuatan, di mana pada slide ini ada beberapa poin. Yang pertama itu produk merupakan inovasi dari jajanan tradisional yang sudah dikenal masyarakat luas. Yang kedua ya tampilan warna-warni menarik dan disukai anak-anak, menggunakan bahan alami dan aman dikonsumsi anak usia dini. Selanjutnya harga terjangkau dengan kemasan higienis dan edukatif. Yang terakhir itu cocok untuk berbagai acara seperti bekal sekolah, arisan, ulang tahun, atau kegiatan PAUD. Yang kedua itu ada weaknesses atau kelemahan. Ada beberapa poin. Yang pertama itu produk tidak tahan lama. Yang kedua itu masih bergantung pada pemasaran lokal dan belum menjangkau pasaran yang lebih luas. Yang selanjutnya produk masih skala kecil sehingga kapasitas pesanan besar terbatas. Yang terakhir itu bergantung pada bahan segar yang bisa dipengaruhi oleh ketersediaan dan cuaca. Yang ketiga itu opportunities atau peluang. Adapun beberapa poin, yang pertama itu semakin meningkatnya kesadaran orang tua terhadap makanan sehat dan aman untuk anak. Yang kedua itu banyaknya acara anak yang membutuhkan cemilan lucu dan menarik. Selanjutnya tren media sosial yang mendukung promosi produk kreatif dan visual menarik. Yang poin selanjutnya potensi kerjasama dengan sekolah, TK, PAUD, dan event organizer anak. Yang terakhir itu peluang berkembang ke produk turunan seperti dadar gulung rasa buah atau karakter lucu. Yang keempat itu ada threat atau ancaman. Adapun poin-poinnya itu persaingan dengan jajanan modern berbahan instan atau makanan ringan pabrik. Yang kedua itu perubahan selera pasar yang cepat, terutama anak-anak. Yang selanjutnya itu kenaikan harga bahan baku seperti telur, santan, atau kelapa dapat mempengaruhi harga jual. Selanjutnya adanya regulasi makanan anak yang ketat jika produk ingin dipasarkan secara luas atau ke sekolah-sekolah formal. Poin selanjutnya itu aspek keuangan. Di sini estimasi pendapatan bulanan produksi per harinya itu ada 50 buah. Harga jual per buahnya itu dijualnya 3.000 3.000 rupiah. Penjualan per harinya yang tadi seperti dibilang 50 pieces dikali 3.000 rupiah itu sama dengan 150.000 rupiah. Eh, Terus penjualan per bulannya itu ada 30 hari, di mana 30 dikali 150.000 dengan total 4.500.000. Itu estimasi pendapatan per bulannya. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama itu promosi pra peluncuran. Ada beberapa poin, yaitu pertama melakukan promosi sebelum launching dengan memasang banner promo di lokasi strategis dan membagikan selembaran di sekitaran sekolah, kampus, dan komunitas parenting. Yang kedua itu mengadakan event launching yang menarik seperti demo pembuatan kue atau diskon khusus hari pertama. Yang kedua itu media sosial dan digital marketing, di mana ada beberapa poin, yaitu pertama aktif memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk mempromosikan produk dengan konten visual menarik seperti video proses pembuatan, unboxing, dan testimoni pelanggan. Yang kedua itu menggunakan fitur iklan berbayar di media sosial untuk menjangkau target pasar anak-anak dan keluarga muda secara lebih luas. Selanjutnya membuat konten interaktif seperti giveaway, challenge, dan quiz untuk meningkatkan engagement dan menarik pelanggan baru. Yang ketiga itu penawaran diskon dan paket spesial. Adapun beberapa poinnya, yang pertama, memberikan diskon khusus di hari-hari libur atau momen tertentu seperti ulang tahun toko, hari anak nasional, atau lebaran. Kedua itu menawarkan paket bundling seperti
paket ulang tahun anak dengan berbagai varian warna yang bisa dipilih. Yang ketiga itu program loyalitas dan prevalent untuk pelanggan tetap agar mereka mendapatkan insentif dan memotivasi promosi dari mulut ke mulut. Yang selanjutnya itu ada kerjasama dan sponsorship, di mana ada beberapa poin. Yang pertama itu bekerja sama dengan sekolah PAUD, TK, dan komunitas parenting untuk menyediakan kue dadar gulung pelangi sebagai cemilan acara atau kegiatan anak. Selanjutnya menjadi sponsor atau berpartisipasi dalam event anak-anak, bazar kuliner, dan festival keluarga untuk meningkatkan brand awareness. Yang selanjutnya itu lokasi dan penjualan offline. Nah, ada beberapa poinnya. Yang pertama itu memilih lokasi strategis dekat dengan sekolah, taman bermain atau pusat keramaian keluarga untuk membuat booth atau gerai kue dadar gulung pelangi. Yang kedua, menyediakan layanan pasar antar atau delivery untuk menjangkau pelanggan yang tidak bisa datang langsung ke lokasi. Yang terakhir itu pengemasan menarik dan ramah lingkungan. Ada beberapa poinnya. Yang pertama itu menggunakan kemasan yang menarik, aman, dan ramah lingkungan untuk meningkatkan daya tarik produk dan mendukung tren konsumen yang peduli lingkungan. Yang terakhir itu memudahkan konsumen untuk membawa dan mengonsumsi kue dadar gulung pelangi di luar rumah. Adapun ini bentuk finish dari produk yang telah saya buat, yaitu kue dadar gulung pelangi kekinian. Ada dengan berbentuk uh, yang tidak hanya satu warna. Di sini saya menggunakan beberapa warna, seperti ada yang warna hijau, ada pun warna ungu, warna pink, dan nanti di dalamnya itu ada kelapa yang sudah dibumbukan atau digabung dengan gula aren sehingga rasanya pun manis. Dan di sini ada pun terlihat pada adonannya saya gabungkan dengan beberapa warna. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Eh, dengan melihat peluang yang ada di pasaran, di mana kue dadar gulung ini sudah mulai hilang perlahan-lahan, saya berinovasi untuk membuat jajanan sederhana khas Indonesia ini bisa dapat terus berkembang di pasaran. Usaha pelangi dadar gulung ini cukup menjanjikan selain dikarenakan peluang pasar yang ada, penjual dadar gulung belum ada yang berinovasi membuat tampilan dadar gulung ini semakin menarik dengan rasa yang lezat sesuai dengan tren zaman sekarang. Diharapkan bisnis ini bisa bersaing dengan makanan lain dan menjadi suatu tren yang dapat booming di masyarakat. Selain terjangkau harga produknya serta menjadi makanan yang sehat dan unik bagi masyarakat. Baiklah, mungkin sekian presentasi terkait business plan saya, yaitu um, kue dadar gulung pelangi kekinian. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.